sedang berada dimanapun di wilayah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Alhamdulillah ya, kita akan menyajikan tema tata kelola layanan perpustakaan Kota Pangkal Pinang. Nah, kita ketahui bahwa perpustakaan memiliki misi untuk menyediakan layanan informasi, referensi, dan perbukuan terbaik bagi pengguna. Namun, seiring berkembangnya teknologi, peran perpustakaan menjadi tergeser dalam pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat. Untuk tetap relevan, perpustakaan harus mempertahankan keberadaannya di tengah perkembangan teknologi saat ini. Perpustakaan, utamanya pustakawan, perlu lebih aktif dalam menciptakan layanan perpustakaan yang modern, ideal, dan diminati oleh masyarakat luas. Perpustakaan harus menyediakan layanan jasa informasi yang menarik dan relevan bagi kebutuhan pengguna. Pengguna itu adalah para pemustaka. Hal ini meliputi ruang tanpa batas dengan koleksi buku dan koleksi digital, serta layanan prima yang cepat, tepat, mudah, dan berorientasi pada pengguna atau pemustaka tadi. Nah, lantas bagaimana petugas perpustakaan Kota Pangkal Pinang dalam mengelola layanan ini? Nah, tema inilah yang akan kita bahas secara detail dalam Pusaka, yaitu podcast perpustakaan dan kearsipan, edisi Kamis 31 Agustus 2023. Bersama saya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkal Pinang, Dr. Haja Eti Fahriati, SPDI MPD. Telah hadir bersama kami 4 orang. 4 orang ini kita lihat cantik-cantik, menawan sehingga memungkinkan akan menambah banyaknya pemustaka yang datang ke perpustakaan Kota Pangkal Pinang. Apalagi kita saat ini kita memiliki gedung baru yang tidak kaleng-kaleng. Nah, dengan adanya gedung baru ini kami berharap akan banyak menarik para pemustaka untuk datang ke perpustakaan Kota Pangkal Pinang. 4 petugas layanan perpustakaan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan layanan. Ini ada Mbak Yani, selamat siang Mbak Yani. Nah, ini ada Mbak Cindy Mbak Cindy ini selalu cetar. Ini ciri-cirinya Alhamdulillah. Ini ada Mbak Nindi Mbak Ninda sorry Mbak Ninda. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama di Pusaka. Kemudian ada Mbak Fahriza. Nah, Mbak Fahriza ini di bagian pengolahan. 3 yang cantik-cantik ini di bagian pelayanan. Nah, baik, kita langsung saja berdiskusi dengan 4 perempuan cantik ini. Tentu kita akan bergiliran memberikan hal-hal yang menjadi tanggung jawab mereka. Yang pertama saya mau bertanya ke Mbak Yani. Mbak Yani, bagaimana kita ketahui bahwa orientasi layanan kita adalah pengunjung atau kita sebut pemustaka. Nah, bagaimana prosedur seorang pengunjung yang ingin menjadi anggota perpustakaan? Ini kan saya sering kalau saya keliling-keliling, begitu saya datang, saya langsung kadang-kadang bertanya dengan para pemustaka atau mereka yang sedang menikmati buku-buku bacaan. Saya menyapa dan saya langsung menanyakan sudah jadi anggota belum. Nah, tapi kebanyakan mereka ini belum jadi anggota. Nah, jadi saya bilang coba jadi anggota dulu supaya mereka nanya apa kelebihannya jadi anggota. Nah, ini silakan Mbak Yani, bagaimana untuk menjadi anggota perpustakaan Kota Pangkal Pinang dan apa kelebihannya setelah menjadi anggota gitu Oke, silakan dijelaskan. Kalau untuk menjadi anggota perpustakaan itu syaratnya fotokopi kartu identitas. Kartu identitas itu bisa KTP atau bisa
SIM, atau bisa juga menggunakan kartu pelajar buat yang belum punya KTP, atau bisa juga KIA, kartu identitas anak, Bu. Jadi fotokopi KTP dan kartu identitas yang lainnya itu 1 lembar. Terus kemudian langsung mendatangi meja sirkulasi, kemudian menyerahkan mereka itu yang sudah siap syaratnya itu mereka datang ke perpustakaan kita, kemudian daftar masuk ke ruangan, ada meja sirkulasi itu ya, menyerahkan fotokopi tadi, kemudian dari petugas kami akan menyerahkan formulir keanggotaan yang wajib diisi, Bu. Itu harus mereka isi. Iya, wajib mereka isi. Kemudian tadi itu diserahkan kepada petugas, kemudian petugas nanti akan menginputkan data keanggotaan tadi, dan untuk kartu keanggotaan langsung menjadi hari itu juga. Oh, itu langsung selesai. Menjadi hari itu juga. Oh, tidak membutuhkan waktu lama. Ya, nah, ini kan pakai alat aplikasi, Bu. Aplikasi ya. Nah, andaikan ya pada saat itu si pengunjung ini dalam keadaan listrik mati misalnya, ada hambatan? Ada hambatan? Oh, nah, hambatannya maksudnya tidak bisa diproses apa? Kalau misalnya listrik mati sih selama kita masih bisa manual? Enggak manual, bisa kalau misalnya listrik mati kita bisa pakai HP. Bisa masuk ke identitasnya di situ juga kan, bisa misalkan kita punya tab juga tuh. Oh, jadi kalau nggak perlu listrik kan, Bu. Jadi kalau walaupun listrik mati nggak ada masalah, mereka tetap akan bisa menjadi anggota pustakaan saat itu juga. Cuman paling nanti kalau misalnya listriknya mati, mungkin untuk kan itu kan di print nanti kartu anggotanya, Bu. Itu yang nge-printnya lagi. Jadi itu gratis, Bu. Gratis kan? Soalnya kan kita juga pernah ada yang nanya kita juga, Bu, ini bayarnya berapa gitu, dan itu semua gratis, free. Iya, gratis ya. Nah, jadi para sahabat literasi, untuk menjadi anggota perpustakaan itu tidak dikenakan biaya apa-apa, alias gratis ya. Ayo sekarang buruan menjadi anggota perpustakaan kita. Ya, itu yang dijelaskan oleh Mbak Yani tadi. Nah, sekarang ketika pengunjung yang sudah menjadi anggota ya, sekarang mereka sudah menjadi anggota, sudah punya kartu ya, dan bagaimana mereka ingin meminjam buku, prosedur meminjam buku itu bagaimana? Jadi kalau misalnya mereka cari buku nih, Bu, cari bukunya, udah dapat bukunya, kemudian langsung ke meja layanan. Dari meja layanan itu mereka menyerahkan kartu anggota yang sudah jadi tadi. Jadi mereka mencari buku ya sesuai dengan buku yang mereka perlukan. Mereka perlukan. Terus andaikan dia sudah dapat buku yang mereka perlukan, dia langsung membawa buku ini tadi ke meja layanan beserta kartu anggota tadi. Kemudian nanti dari pihak kami akan memproses peminjaman itu. Nah itu berapa lama itu boleh minjam? Peminjaman itu 7 hari. 7 hari? 7 hari, tapi kalau Sabtu Minggu jadi 9 hari. Kalau 7 hari itu kena Sabtu Minggu, jadi 9 hari. Itu tidak dikenakan denda? Ya tidak. Kalau denda, kebetulan kan kita bisa diperpanjang, Bu. Perpanjang buku itu bisa melalui, kalau misalnya pengunjungnya nggak sempat datang ke sini, itu bisa melalui WA. Jadi kita cuma punya WA layanan, jadi nanti WA aja sehari sebelumnya untuk memperpanjang koleksi buku. WA layanan itu langsung mereka dapatkan? Iya, ada, Bu. Jadi nanti kami akan jelaskan. Jadi anggota, mereka langsung dapat WA layanan itu? Jadi nanti kami akan menjelaskan. Jadi kami akan menjelaskan kalau misalnya bukunya belum selesai dibaca, nanti kalau misalnya terpanjang, kalau misalnya belum sempat datang, bisa nanti diperpanjang sehari sebelumnya. Yang penting lapor. Yang penting lapor. Jadi ada pemberitahuan kami biar nanti kami proses perpanjangannya. Itu WA layanan itu dipegang oleh satu orang? Ada di komputernya sih, nanti semuanya bakal bisa lihat semuanya. Gitu ya. Ya, sangat praktis sekali ya para sahabat literasi ya. Andaikan kita mau meminjam buku dan bukunya bisa dipinjam selama 7 hari ya. Kemudian ini yang sangat asik ya. Apabila kita kan sudah tiba waktunya untuk mengembalikan. Nah, ternyata kita tidak sempat ada pekerjaan lain. Jadi kita tidak usah datang ke sini ya, cukup lapor lewat WA. Lewat chat ya. Oke. Jadi itu sahabat literasi ya, sangat dimudahkan sekali dengan adanya teknologi WhatsApp ya. Luar biasa. Nah,
sekarang siapa saja yang boleh menjadi pengunjung ya. Nah, bisa dijelaskan apakah berdasarkan mereka itu ada punya KTP atau siapapun boleh bebas. Nah, kira-kira seperti apa itu? Misalnya masyarakat Kota Pangkal Pinang nih atau yang sekitarnya, mereka itu bebas berkunjung ya, atau kita lewat ini KTP saya, ini warga mana. Nah, apa semua masyarakat boleh bebas berkunjung? Kalau berkunjung bebas semua Bu. Kalau melihat data dari pengunjung pun yang berkunjung juga sebenarnya bukan cuma warga Pangkal Pinang aja, dari banyak Bu, dari Bangka Selatan juga ada, dari Sungai Liat juga ada gitu. Jadi kami menerima siapa saja boleh berkunjung. Kalau untuk berkunjung itu nggak ada syarat harus menyerahkan KTP, itu nggak ada. Kecuali kalau mau bikin kartu anggota dan meminjam dulu, itu hanya Ya, pengunjung itu pokoknya masuk saja, mereka perlu lapor juga. Kalau untuk pengunjung yang datang itu wajib mengisi absensi. Oh. Jadi memang sudah disediakan meja komputernya juga, nanti juga dari kami juga akan mengarahkan untuk mengisi kunjungan. Terus kemudian setelah mengisi kunjungan wajib menyimpan tas di dalam loker. Baru di situ mereka bisa baru terliling. Pernah ada pengunjung yang di luar Bangka Belitung? Pernah. Oh iya. Tapi kan bebas Ibu, jadi bukan cuma warga Pangkal Pinang aja. Iya. Minjam buku pun juga gitu, warga di luar Pangkal Pinang juga boleh. Tapi syaratnya harus jadi kita dulu syaratnya. Ya. Oke. Terus berapa jumlah pengunjung rata-rata setiap hari? Karena kalau saya lihat itu kan ini dari pagi sudah penuh, sudah ada aja pengunjung yang duduk gitu, baik baca buku, baik di depannya ada laptop ya, mereka ada sambil nulis-nulis. Nah ini kelihatannya nih ramai juga nih pengunjung. Nah ini kira-kira per harinya itu berapa pengunjung perpustakaan Kota Pangkal Pinang ini? Kalau pengunjung, alhamdulillah kita kan bukanya jam 8 ya. Kita buka dari jam 8 sampai setengah 4 seperti yang Ibu tadi katakan. Jam 8 juga kadang-kadang udah ada pengunjungnya datang walaupun cuma 1 orang. Sejauh ini alhamdulillah antusiasnya. Kalau per hari itu rata-rata kita 40-an Bu. Per hari. Tapi kan sedikit aja kita perlu 20-an gitu. Iya. 40-an itu sampai waktunya tutup ya. Sampai waktunya tutup. Kadang-kadang saya lihat juga sore masih ada yang pengunjung. Nah itu pernah enggak sampai kita kan ada sirene ya kalau untuk terakhir. Nah itu pernah enggak pada saat sirene itu dibunyikan masih ada pengunjungnya? Masih. Jadi kadang-kadang kalau misalnya udah jam 4 kurang gitu, biasanya kita samperin Bu. Kita udah berapa kali kan? Jadi kita samperin, kayak bilang maaf ya. Udah di-announce ya bahwa ini waktu sudah habis, tapi mereka masih betah kayaknya ya. Nah terus caranya itu disamperin. Iya disamperin, kita katakan maaf ya Bu, Pak, kita mau tutup. Pernah ada yang kayak? Pernah Bu. Kalau anak-anak, pengunjung anak-anak, kayaknya tidak sampai sirene itu berbunyi ya, atau tanda announce bahwa waktu sudah habis, ruangan ini sudah kosong kayaknya. Kalau Mas ada juga? Ada, kayak waktu kapan ya, mungkin beberapa waktu yang lalu anaknya nggak mau pulang. Jadi kita juga bilang ya besok ya gitu. Ngomong ya nanti besok aja ya. Iya, jadi sahabat literasi yang berada dimanapun ya, ternyata itu ada pengalaman ya, ada di ruang membaca anak ini ada anak yang sudah saatnya perpustakaan ini tutup ya, tapi anaknya masih betah di sini. Nah, ayo yang punya anak-anak ya di rumah, ini memungkinkan sekali untuk dapat berada di ruang baca anak. Ya, ruang baca anak ini sangat menyenangkan sekali ya. Ada meja warna-warni, ada permainan anak ya. Kemudian ada bermacam-macam ya, ada buku-buku cerita untuk anak ya. Jadi bagi orang tua yang punya anak balita atau batita ya, silakan berkunjung ke ruang baca anak di perpustakaan Kota Pangkal Pinang ya. Nah ya begitu ya Mbak Yani ya. Selanjutnya saya ke Mbak Ninda ya. Mbak Ninda, berapa sih total jumlah referensi kita yang ada saat ini? Untuk
Untuk saat ini kalau buku referensi ini karena kan memang lumayan banyak buku referensi kita dari yang dulu-dulu masih ada kayak koran itu kan masuk referensi kan. Itu yang clipping koran itu ya. Udah masuk referensi kita kan karena kebetulan kita dulu pernah ada waktu itu banjir tahun 2000 berapa itu 2016 sempat kantor pos minta referensinya ke kita karena udah kita clipping kan per tahunnya jadi mereka nggak punya lagi datanya minta ke kita. Jadi untuk totalnya kurang lebih 1000 eksemplar lebih untuk referensi kita. 1000 ya, itu referensi aja ya? Referensi aja. Itu juga nggak semuanya yang di atas referensi kita, masih ada di ruang ini belakang ada referensi juga. Ada masih yang belum terpindahkan dari gedung lama ya ke gedung baru ini. Waktu itu kalau tidak salah saya baru pertama sebagai kepala dinas di perpustakaan ini ya, ada ibu-ibu yang waktu itu mau nulis karya disertasi ya, ada pernah ya, itu ibu-ibu ya mahasiswa S3, dia dosen di Stein ya. Nah beliau itu membutuhkan referensi, ada pernah saya dengar itu ya. Nah itu bagaimana cara kita membantu untuk menyediakan referensi yang mereka butuhkan? Biasanya kita nih referensi, karena referensi kan cuma ada satu Bu ya, di kita memang ada satu. Jadi untuk peminjaman bawa pulang ini kita masih sulit Ibu, karena kita kan takut adanya hilang, rusak, karena kita kan nggak tahu Bu ya, udah dibawa pulang sama pemustakanya. Jadi kita kalau untuk referensi ini kita utamakan bisa untuk baca di tempat terlebih dahulu. Andaikan mereka itu butuh untuk membantu karya tulis mereka dan mereka minjam untuk fotokopi, boleh? Boleh. Kita dengan syarat kita ini KTP Bu, kita tinggalkan. Iya, tinggalkan di bagian layanan. Itu paling lama kita kasih waktu 3 hari. 3 hari. KTP-nya tetap di layanan selama 3 hari itu. Nah ini kan harus jadi anggota juga. Iya. Itu kan berarti kartu anggotanya kita tahan juga. Iya. Kartu anggota dengan KTP. tadi. Iya. Itu maksudnya mereka bisa minjam referensi, karena referensi ini yang tidak boleh dipinjamkan yang sebenarnya ya. Jadi andaikan mereka itu sangat darurat sekali membutuhkan referensi dalam membantu menciptakan karya tulis mereka, maka mereka boleh pinjam itu tadi, karena ini agak langka ya, agak langka. Boleh pinjam hanya sebentar untuk fotokopi. Nah, sebentar ini diberi batas selama 3 hari. Nah, 3 hari ini ya mungkin mereka bisa fotokopi atau bisa mencatat ya. Selanjutnya berapa judul atau berapa eksemplar ini koleksi perpustakaan kita sekarang? Kalau eksemplar ini 26.000 lebih itu lebih kayaknya 50.000. Kalau eksemplarnya mungkin judulnya Ibu di 26.000. Ya, judul 26.000 ya. Nah, itu luar biasa sekali. Ya, para sahabat literasi ya, perpustakaan Kota Pangkal Pinang ini memiliki jumlah sekitar hampir 50.000 eksemplar ya. Nah, 50.000 eksemplar itu 26.000 judul, itu suatu jumlah yang sangat banyak sekali ya untuk ukuran perpustakaan daerah ya. Kalau di Perpusnas tentunya beda lagi. Kemudian bagaimana biar pengunjung tahu bahwa buku yang ia cari ada di rak mana. Nah ini bagaimana mereka kan akan mencari tapi mereka tidak tahu maksudnya adanya di rak mana. Nah ini kan butuh bantuan. Prosesnya bagaimana mereka menanyakan dengan petugas ya. Nah, petugas membantu mencarikan gitu. Iya, biasanya kita kasih opsi dulu. Biasa mereka mau cari buku, tapi saya mau cari buku di komputer bisa nggak? Biasanya. Kita kan ada aplikasi InSlide tadi Bu yang dikatakan Mbak Yani tadi, ada InSlide, itu ada opak. Opak ini bisa dibuka dari rumah bisa. Itu sistemnya online. Itu maksudnya mereka bisa membuka dulu di rumah. Iya, bisa. Dan menentukan buku apa yang mereka butuhkan, baru mereka nanti datang ke sini ya menanyakan buku yang gitu ya bisa. Nanti bukunya itu sesuai klasifikasinya, boleh saya contoh. Di klasifikasi ini ada di kelas 745. Ini kan buku tentang kerajinan kayak gitu. Nah, nanti kita tunjukin raknya. Di raknya nanti ada tulisannya lagi Bu, nomor klasifikasinya. Misal kayak contoh di belakang ada kelas 200 agama. Nah, itu sesuai klasifikasi semua.
Oh, jadi mereka tinggal kan ini sudah dikelompokkan klasifikasi ya, yang agama semua ya. Nah itu agama dari dan klasifikasinya berapa? Dari agama dari 0 sampai 9. 900-an. 900-an. Itu memang klasifikasi semua buku yang ada di perpustakaan ini. Iya. Kalau lebih dari itu, misalnya kan lebih dari sejumlah itu, ini kan berarti kalau 0 sampai 900-an itu berarti sampai 1000 lah ya, 1000 berarti. Enggak Bu, itu sesuai nomor klasifikasi dari ininya. Dari apa sih namanya? Kebijakan dari pusat. Oh, ya memang Memang sama sudah ditentukan. setiap perpustakaan sama semua klasifikasinya agama ya. itu berapa, informasi itu berapa gitu. Ya, sekarang siapa saja dan dari kalangan mana yang intens ya berkunjung ke perpustakaan, dan apakah masyarakat umum, apakah pelajar ya. Nah, kalau saya lihat pengalaman saya sering menyapa para pengunjung itu ya, saya sangat senang sekali. Kadang-kadang ini dari dosen ya, pernah saya ketemu dosen, ini dari masyarakat umum ya, pernah saya bertemu seorang bapak-bapak yang tidak muda lagi ya, sampai berjalan dari Selindung menuju ke sini ya. Nah itu wah, ini luar biasa sekali ya. Berarti ini memang menunjukkan bahwa dia ini memang suka membaca ya, sampai berjalan dari Selindung menuju ke sini dan membaca buku ya. Nah ini apakah hanya orang tertentu saja atau untuk masyarakat umum? Coba dijelaskan. Untuk ininya yang lebih intens tapi ya, Yeah. untuk yang lebih intensnya, yang lebih banyaknya dominan kalau saya lihat ya selama saya di sini mahasiswa. Memang mahasiswa untuk peminjamannya memang lebih banyak. Cuma untuk umum saya lihat juga banyak, kebanyakan tapi di buku lokal. Kayak mereka cari referensi tentang adat-adat Bangka. Kalau yang itu masih banyak Ibu untuk masyarakat umum, karena mungkin mereka butuh referensi ya untuk pencariannya. Sampai dokter juga ada beberapa Mas, ada kesini. Oh, ada pinjam kesini. juga Bu. Sampai saya ketemu kemarin orang tua saya operasi, jadi beliau kaget lihat saya. Kayaknya saya pernah lihat kamu katanya. Iya katiku. Aku bingung kan karena nggak lihat. Ternyata dokter yang sering kesini Bu, sering pinjam iya, di iya. sini. Sampai dia nanya, kamu kerja di mana? Katanya kerja di perpustakaan dok. Saya kan pernah katanya ke perpustakaan. Ternyata beliau sering kesini Bu. Iya, oh, jadi mencari buku yang mereka butuhkan Iya. ya ke perpustakaan kita. Iya. Jadi perpustakaan kita ini menyediakan berbagai judul buku ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Kemudian ketika pengunjung atau pemustaka bertanya tentang buku atau referensi dan sebagainya, bagaimana petugas melayani mereka? Nah, ini misalnya ada pemustaka ini butuh penjelasan ya. Kira-kira bagaimana kita membantu mereka dengan apa yang ditanyakan oleh pemustaka tersebut? Ya, kalau lebih ininya kita tunjukin ke bagian komputernya dulu kalau mereka mau cari kan. Kalau sudah ketemu, baru mereka panggil kita, Kak kalau buku ini ada di rak mana ya, boleh bantu saya cari? Biasanya gitu sih. Saya bantuin cari sampai dapat. Kalau udah dapat baru mereka baca dulu. Mungkin kalau mau pinjam baru nanti kita bantuin untuk pinjam. Tadi syaratnya jadi anggota dulu. ya. Nah, terus bagaimana kalau yang pengunjungnya ini, saya sering bertemu anak-anak sekolah yang ramai-ramai ya, datang seperti pagi tadi ya, ada sekolah apa namanya, homeschooling ya. Nah, tahu kan ramai di luar itu, ternyata mereka udah selesai membaca. Nah, ini bagaimana bentuknya? Apakah dengan perjanjian dulu atau memberikan tahu dulu sebelum mereka datang ke sini, atau seperti apa? Iya, kita ada biasanya mereka berapa hari sebelum mereka udah ke kita dulu untuk nanya, bisa mohon izin Ibu boleh kita kunjungan ke perpustakaan. Oh, itu ada salah satu perwakilan ya yang Iya, nanya? salah satu perwakilan mereka. Jikapun kami mau berkunjung, apakah ada syarat untuk berkunjungnya? Jadi paling kita cuma kirim surat aja permohonan izin untuk kita berkunjung. Ke kita aja nanti kirim sesuai berapa orangnya, jumlahnya. Nanti kita catat, karena takut kan ada beberapa kita kemarin pengalaman nggak ngirim surat, tapi yang pas kunjungan ada 2 sekolah. Jadi takutnya bentrok kayak gitu. Iya. Nah, mereka dalam jumlah yang banyak ya. Iya, takutnya tidak fokus dengan mereka juga. Ya, nah kalau
Kalau yang seperti itu, apakah ini harus ada MOU antara sekolah dengan perpustakaan, atau yang tidak MOU pun kita dipersilakan? Tidak MOU kita persilakan. Oh, nah itu kelebihannya kalau mereka ada MOU dengan perpustakaan, itu kelebihannya apa? Kalau mereka tidak, mereka sudah mengadakan MOU dengan perpustakaan ya. Ini kan ada beberapa sekolah yang mengadakan MOU dengan perpustakaan. Nah, kelebihan dari yang sudah mengadakan MOU itu dengan yang tidak mengadakan MOU, kira-kira apa bedanya? Sama sih. Sama. Oh iya. Jadi kalau ada MOU-nya ada bukti. Berbukti bahwa mereka ya mungkin ya seperti itu ya, bahwa itu akan, kalau di sekolah-sekolah ya paling tidak MOU itu menambahkan kredit poin ya sekolah-sekolah itu. Nah jadi bagi sekolah yang sudah mengadakan MOU, mereka ya akan nambah kredit poinnya, bahwa kredit poin di sekolah-sekolah itu dibutuhkan ya. Semakin banyak MOU sekolah itu semakin kredit poinnya semakin bagus ya. Nah, jadi mereka angka kreditnya bisa A ya, kalau semakin banyak MOU itu. Nah, beda dengan yang sekolah yang tidak mengadakan MOU. Nah, mereka ya tadi keuntungannya sekolah itu agak susah untuk naik kreditnya ya. Iya. Nah, selanjutnya kita ke Mbak Cindy. Halo Mbak Cindy. Iya. Kita ketahui ya bahwa pengunjung atau pemustaka adalah orientasi pelayanan kita. Ya, jadi kita ini melayani semata-mata untuk menyenangkan para pemustaka ya. Nah, jadi bagaimana agar mereka itu senang dengan apa yang kita berikan ya. Nah, bagaimana sikap kita kira-kira dalam melayani pemustaka? Apakah kita punya maklumat? Ya, maklumat itu ya bukan nama kita begini ya. Ya, coba. Jika kami dalam melayani pemustaka tentunya akan memberikan yang terbaik dan juga memberikan fasilitas yang ruangan nyaman, AC-nya juga nyala, dingin ruangannya, bukunya tidak tersusun rapi. Nah, untuk merapikan rak-rak itu apakah secara berkala atau setiap hari setelah pengunjung atau pemustaka itu pulang, petugas langsung merapikan atau bagaimana? Kita setiap hari. Setiap hari ya? Setelah pengunjung pulang semua, kita rapikan. Dan pastinya kita akan selalu tersenyum memberikan salam. Ya, ini memang kalau kita di bagian pelayanan yang memang senyum, salam, sapa itu harus dimainkan. Ya, berikan senyum yang terbaik. Insya Allah dengan senyum itu para pemustaka kan akan menjadi senang. Mereka betah. Nah, contohnya tadi ada anak yang nggak mau pulang itu kan itu menunjukkan bahwa mereka betah, ya nggak? Nah, jadi orang tuanya sudah muncul-muncul, ayo pulang, ini sudah tutup, tapi mereka tetap tidak mau pulang. Nah, ini menjadi bahwa para pengunjung itu merasa senang, ya. Kemudian ya sebagai salah satu unit publik ya, kita ini kan menjadi unit publik ya, sama dengan puskesmas ya, sama dengan dukcapil ya. Perpustakaan diwajibkan melakukan evaluasi ya, atau layanan yang diberikan itu baik melalui survei ataupun melalui mengisi angket atau sejenisnya ya. Nah, ini bagaimana perpustakaan mendapatkan data survei pelanggan itu ya? Bagaimana? Kita ada 2 survei Ibu sekarang. Survei kegemaran membaca itu bisa didapatkan dari barcode yang kita tempel di meja. Oh, mereka? Ya, di meja, setiap meja ada. Oh, setiap meja baca itu ada barcode. Tinggal di scan. Terus muncul itunya? Iya, muncul. Nah, untuk pemustaka mereka itu kita himbau atau kita biarkan saja, dan mungkin mereka tidak tahu bahwa ada barcode itu ya. Nah, cara menyampaikan dengan pemustaka bahwa di meja-meja itu sudah ada barcode dan mohon direspon gitu ya, itu disampaikan. Iya, kita sampaikan. Dan juga satu lagi, kita memiliki survei yang ada di depan layanan.
Maksudnya mereka mengisi survei itu kepuasan mereka dengan pelayanan kita. Ya. Oh ya, para pelayanan yang diberikan kepada para pemustaka itu ya. Jadi itu bagaimana cara mereka bahwa mereka ini ada survei kepuasan pelayanan. Kita selalu bilang Ibu Oh, disampaikan ya. ya untuk mengisi kotak-kotak, dan kita juga memiliki kotak saran dan kritik Ibu. Ya. Kalau ada yang mau disampaikan boleh dikirimkan. Oh, itu disampaikan dengan Iya. para pengunjung ya. Oh, ya. Menurut Mbak Cindy nih ya, bagaimana cara yang paling efektif agar masyarakat intens berkunjung ke perpustakaan? Nah, ini ya, berikan solusinya untuk kita mengajak masyarakat Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya agar mereka itu intens ya untuk berkunjung ke perpustakaan. Apakah nanti di situ yuk kita ya, itu petugasnya cantik-cantik, misal seperti itu ya, atau apa trik yang kita berikan agar mereka itu intens untuk mengunjungi kita? Pertama Ibu, kami selalu memberikan pelayanan terbaik untuk pengunjung, terlihat nyaman dengan kami. Lalu kami seperti ini, kita akan memberikan cedera mata ya untuk pemustaka yang rajin dan sering berkunjung ke perpustakaan. Oh, ya ini nih ada daya tariknya ini para sahabat literasi ya. Jadi bagi pengunjung yang intens berkunjung ke perpustakaan Kota Pangkal Pinang ya, akan disediakan hadiah-hadiah menarik ini seperti tumbler ini ya. Ini ada gambar gedung perpustakaan ya, dan ada alamatnya ya. Nah, ini memang dipesan khusus nih, ada lambang Perpusnas ya, ada lambang Kota Pangkal Pinang. Wah, warnanya juga menarik nih. Yuk buruan, siapa yang paling intens berkunjung ke perpustakaan Kota Pangkal Pinang ya, ini akan mendapatkan ini. Nanti ini bagaimana? Apakah dihitung jumlah kehadiran mereka? Ya. Kita direkap Ibu. Direkap. Dalam 6 bulan. 6 bulan. Ya. Nah, jadi 6 bulan sekali akan direkap. Jadi namanya yang paling banyak muncul ya, itu yang akan mendapatkan ini ya, tumbler cantik. Yuk buruan datang ke perpustakaan Kota Pangkal Pinang. Nih ada hadiah menarik ya. Ini namanya iseng-iseng berhadiah ya. Iseng-iseng berhadiah ini maksudnya ya kita tidak mengharapkan ada imbalan, tetapi dengan kita intensnya berkunjung ke perpustakaan ternyata ya mendapatkan hadiah cantik ya. Iya, terima kasih Mbak Cindy. Ya, sekarang ya seberapa penting inovasi layanan menurut Mbak Cindy? Nah, ini inovasi ya. Bagaimana kita berinovasi, maksudnya memberikan pembaruan. Apakah pelayanan kita ini perlu diperbarui lagi nih? Ya, apakah tampilan kita untuk mengajak orang-orang berkunjung ke perpustakaan? Inovasi sangat penting sekali Iya. Bu. Untuk kita supaya menarik banyak pengunjung kan. Iya. Salah satunya ini juga Iya. inovasi kita. Oh, ini inovasi ya. Iya. Nah, ini kita masuk inovasi ya. Ini inovasi dari perpustakaan Kota Pangkal Pinang ya, dengan memberikan hadiah souvenir cantik ya. Nah, itu terus kira-kira ya ada tidak rencana berinovasi lagi dengan mengundang atau mengadakan sayembara atau kuis-kuis? Itu sudah pernah diadakan? Sekarang kita mau merencanakan untuk bagi pemustaka yang sering datang ke sini, mungkin membawa maksimal 10 orang, kita akan mendapat. Oh, ini ada. Nah, ini maksudnya satu orang yang sudah menjadi anggota perpustakaan ya, mereka membawa 10 orang. Nah, langsung mendapatkan ini. Oh, langsung. Iya. Tidak pakai nunggu 6 bulan lagi. Oke, ya. Nah, ayo para sahabat literasi, mari ramai-ramai berkunjung, bawa 10 orang ya, akan mendapatkan ini souvenir cantik ini. Ya. Ya, terus kita beralih lagi
ke Mbak Fariza. Halo Mbak Fariza. Halo Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini menurut Mbak Fariza ya, kita tahu bahwa buku-buku yang tertata di rak-rak ini, ya, ini kan sudah berdasarkan dari olahan, ya. Nah, dari karena kalau saya lihat bahwa di belakang itu ada ruang pengolahannya, ruang buku. Nah, ini bagaimana prosedur buku-buku ini sampai di rak ini? Kira-kira seperti apa? Ini sangat menarik sekali ya. Sebelumnya juga banyak sekali dari sekolah-sekolah yang ingin belajar untuk pengolahan buku, dari mana mulai datangnya buku, cara pengolahannya sampai tayang di rak. Jadi untuk proses pertama yang kita lakukan di sini, ketika ada buku masuk atau buku baru yang datang, biasanya kita seleksi terlebih dahulu ini, seperti itu. Kita pilih mana yang layak untuk ditayangkan, mana yang tidak untuk ditayangkan. Ada juga buku yang tidak layak. Ada Bu, khususnya kayak buku yang temanya terlalu dewasa, itu biasanya kita tarik terlebih dahulu itu bukunya dipisah. Nah, itu tidak bisa, kan ini kita ini punya dua ruang. Ini ruang layanan anak, di sana ruang layanan umum. Iya. Apakah buku yang kriterianya untuk dewasa itu bisa ditaruh di ruang dewasa? Bisa. 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 Oh, itu maksudnya untuk di ruangan anak Iya. yang terseleksi tadi Iya, ya. seleksi. Oh, jadi tidak, maksudnya semua buku yang diolah itu wajib kita tayangkan ya, susun di rak-rak, tapi klasifikasinya ini untuk anak, Iya, ya, dibedakan. yang nanti itu untuk dewasa. Iya, betul. Gitu. Ya. Nah, kira-kira berapa buku ini yang bisa diolah setiap harinya itu? Saya kan sering ngomong bahwa bagian pengelolaan ini mohon bekerjanya itu punya target ya, punya target. Nah, ada tidak target ya untuk mengolah buku itu supaya sampai di rak-rak ini seharinya berapa target? Iya. Kalau untuk target sendiri kita melakukan maksimal 20 buku dalam satu hari. Itu tergantung buku yang harus kita kerjakan. Ketika buku itu kita menemukan tema yang sulit, itu mungkin kita batasi 15. 15. Iya, 15 buku dalam Nah, itu satu maksudnya hari. tema yang sulit itu Seperti ini Bu, kita kan harus menentukan nomor klasifikasi buku Iya. dalam setiap buku. Biasanya yang agak sulit itu tentang buku filsafat, itu lebih sulit menurut kami melakukan penomoran buku. Nah, itu misal filsafat nih ya. Filsafat itu kita dapatnya ada 10 eksemplar ya. Nah, itu apakah masing-masing buku itu harus ada kode? Iya semua? betul, harus disesuaikan sesuai buku masing-masing. Nomornya Oh. beda-beda ya. Jadi satu judul ya yang terdiri dari 10 eksemplar ini semua nomornya beda. Kalau untuk satu judul bukunya eksemplarnya banyak itu sama. Sama. Kecuali beda judul, beda eksemplar. Oh, kalau misalnya tadi ya satu buku filsafat ini yang judulnya misalnya filsafat agama Iya. ya. Nah, ini ada 10 eksemplar. Iya. Nah, ini klasifikasinya satu Sama, ya satu saja. Oh, tidak beda. Misalnya nomornya yang beda. Sama Ibu, Sama nomornya sama, cuma beda di barcode. Nanti kita bedakan kalau untuk satu nomor, satu misalkan dalam satu judul banyak eksemplar, biasanya kita bedakan di belakang Bu. Biasanya kita kasih nomor klasifikasi sama huruf yang di belakangnya. Jadi itu untuk menentukan berapa eksemplar dalam satu judul buku. Oh, itu jadi dengan melihat kode aplikasi Iya. itu ya. Jadi tahu bahwa satu judul buku ini dia punya berapa eksemplar. Iya. Oh, jadi bagian pengelolaan udah tahu semua itu ya. Nah, itu rata-rata berapa judul buku yang bisa kita terkodifikasi per harinya? Yang itu seperti saya katakan tadi Bu, kalau untuk sehari biasanya kita targetkan Judul. 20. Judul. Oh, kalau untuk judul biasanya 20 Ibu. Judul itu 20. Iya, soalnya Nah, kalau 20 judul itu ternyata 50 eksemplar. Iya, itu bisa Ibu. Bisa? Bisa. Tercapai dalam sehari? Bisa. Oh ya. Tuh, ada nggak dalam sehari itu kita tidak ngolah satu pun? Kalau untuk sekarang kita lakukan untuk yang bagian pengolahan itu setiap hari hampir ada satu buku yang
tidak ada pengadaan atau pembelian dari kantor kita sendiri. Biasanya kan banyak buku-buku atau sumbangan dari instansi lain atau pustaka yang beri ke sini. Nah ini kalau saya lihat ada beberapa bulan terakhir ini ada anak-anak yang PKL kesini ya. Iya. Nah ini seringnya anak-anak PKL ini kita tempatkan di bagian pengolahan ya. Nah mereka ini ada membantu Iya. dan mendapatkan hasil sehingga mereka itu dari tidak tahu menjadi tahu. Iya, betul sekali. Seperti yang saya katakan, bahwa untuk pengolahan sendiri biasanya dari sekolah-sekolah itu banyak sekali, termasuk PKL tadi, yang pengen belajar cara pengolahan buku itu seperti apa, dari mulai pengolahan, pengecapan itu, penyambulan buku, penentuan nomor klasifikasi tadi, sampai itu buku itu sampai tayang di rak kayak gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya yang dilakukan oleh pemustaka ataupun PKL yang ingin belajar di sini. Waduh, luar biasa ya. Ternyata para sahabat literasi ya tidak gampang mengolah buku itu ya. Ya agak rumit juga ya, harus memberi nomor klasifikasinya, dan ini juga sudah ada petugas bagian nomor ya. Nah, bagi para siswa yang PKL kesini ya tentunya mereka setelah dari sini akan mendapatkan ilmu pengolahan buku-buku yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan anak-anak PKL yang dari sekolah-sekolah merasa senang dengan apa yang diterima ilmunya dari perpustakaan Kota Pangkal Pinang ya. Kemudian bagaimana koordinasi jika buku sudah selesai terpilah ya, koordinasinya bagaimana dan terkodifikasi dengan petugas layanan nih. Nah, misalnya dari ruang pengolahan ya akan diserahkan ke ruang pelayanan ya. Nah, ini koordinasinya seperti apa? Biasanya kita melakukan koordinasi terlebih dahulu ke pihak layanan itu bahwa kalau buku itu sudah layak ditayang atau disusun kira. Biasanya hanya kita memberitahukan bahwa buku itu siap ditayang. Seperti itu aja itu. Nah, dari bagian pengolahan sudah menghitung, kan Iya. kita nih mengeluarkan nih dari pengolahan Iya. ya, sudah ada catatan bahwa buku ini berjumlah sekian dan berapa eksemplar akan diserahkan ke pelayanan. Iya. Nah, itu yang nyusun-nyusunnya di rak itu bagian pelayanan. Bagian pelayanan. Ya. Nah, sahabat literasi ya, memang luar biasa sekali nih podcast kita pada hari ini, yaitu tentang bagaimana pengelolaan perpustakaan, ya layanan perpustakaan dan pengolahan buku yang begitu ruwet juga ya ternyata ya. Ini ternyata dari bagian pengolahan menyerahkan buku itu apakah setiap hari diserahkan atau berkala, misalnya sebulan sekali nih sudah buku yang sudah diolah ini ada berjumlah sekian. Untuk penyerahan sendiri biasanya kita tidak menentukan, tergantung buku itu diolahnya kapan. Karena untuk buku sendiri itu kan kalau untuk pembelian itu nggak setiap tahun ada. Yeah. Jadi biasanya kita mengolah buku yang ada aja kayak sumbangan dari pemustaka ataupun instansi lain. Jadi untuk penyerahan sendiri biasanya kita nggak berkala. Ya. Nggak ditentukan. Oke, sekarang pernah tidak pengalaman ya kita tidak punya buku yang diolah, alias tidak ada dana untuk pengadaan buku ya. Terus tidak ada juga sumbangan-sumbangan. Nah, buku yang sudah ada sudah diolah semua, ya. Pernah tidak pengalaman seperti itu? Kalau sejauh ini Belum pernah. Iya, belum pernah. Oh, berarti setiap hari itu ada saja. Ada saja buku yang diolah. Berarti ya untuk perpustakaan Kota Pangkal Pinang selalu ada saja buku yang untuk diolah. Iya, betul itu. Tidak pernah pengalaman yang tidak pernah mengolah buku. Mengolah buku, iya. Berarti memang banyak ya produk-produk buku-buku yang diolah itu. Karena untuk sumbangan sendiri kayak seperti kemarin ada sumbangan dari Perpusnas sama Gramedia yang kita lakukan sekarang di belakang itu
memakan waktu sekali Ibu, karena jumlah eksemplarnya juga Banyak. ribuan. Ribuan. Ya, sampai sekarang belum selesai. Oh gitu ya. Ya, sahabat literasi ya, hari ini memang luar biasa sekali kita menampilkan 4 orang perempuan cantik ini. Ternyata ilmu yang kita dapatkan juga memang tidak kaleng-kaleng ya. Dari mulai mau menjadi anggota perpustakaan sampai kita tahu prosedur buku tayang itu dari ruang pengolahan sampai tayang di rak buku yang dinikmati oleh para pemustaka ya, itu tidak langsung ditaruh dinikmati, tetapi memerlukan pengolahan yang tidak gampang ya, banyak harus menyampul, harus memberi kode, memberi klasifikasi, ngecap. Kemudian kalau saya saya juga pernah di sekolah itu ada halaman unik ya. Ya, ada halaman unik. Nah, itu ya. Saya pernah dengar itu. Ada halaman rahasia yang itu gunanya itu apa? Itu untuk identifikasi bahwa buku itu milik kita. Tapi Setiap instansi beda-beda. itu orang lain tidak tahu. Tidak tahu, masing-masing kita yang tahu. Oh, nah ini yang pernah saya dengar ya. Jadi hati-hati para sahabat literasi ya, kalau meminjam ada niat tidak mengembalikan, nah itu akan ketahuan karena ada halaman rahasia yang dimiliki oleh bagian pengolahan ya untuk semua pemustaka yang mencoba untuk tidak mengembalikan atau mengambil buku yang disediakan di perpustakaan ini, maka ada halaman rahasianya ya. Mungkin akan ketahuan itu dimanapun dan kapanpun ya. Baik ya, sahabat literasi yang berada dimanapun ya, yang saat ini sedang bertugas atau sedang di rumah, sedang menikmati podcast kami kali ini ya. Ini yang dapat kami sampaikan ya, kami berikan informasi seputar layanan dan pengolahan perpustakaan Kota Pangkal Pinang ya. Nah, jadi dari kami dan tadi ini siapa yang cepat ya mendapatkan ini sudah tersedia nih sekarang ya. Ini akan dilihat di pojok-pojok ya, akan tersedia tumbler cantik ini bagi 1 orang anggota perpustakaan ya yang aktif membawa 10 orang ini langsung membawa pulang tumbler cantik ini ya. Kemudian akan diundi juga siapa yang paling banyak berkunjung ke perpustakaan ya dalam masa 6 bulan ya. Jadi nama tersebut berhak mendapatkan ini, tidak diundi lagi. Yang penting semakin banyak yang berkunjung semakin oke. Ya, demikian yang dapat kami persembahkan para sahabat literasi ya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf lahir dan batin. Ya, demikian kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam.